Halo, selamat sore menjelang malam teman-teman koi lover dan pecinta animal lover dimanapun berada. Suasananya ini syahdu sekali nih. Oke, habis hujan, sore-sore. sore-sore, semoga nggak hujan lagi ya. Istri saya tuh kepengen ngajak dinner, kumpul sama keluarga di sini sampai belum kesampaian. Saya juga janji sama anak-anak Blast Group dan Blast Team pengen masakin, nanti kita bisa makan bareng-bareng di sini juga belum kesampaian karena cuacanya itu. Nah, ini teman-teman mungkin nyambung dari yang video terakhir kita mengenai running air dengan air final. Setelah itu kita biarin kurang lebih sekitar 5 harian. Terus waktu itu kalau Norma ingat kita buat satu video juga mengenai kita masukin ikan Sumatera yang di aliran sungainya. Oke. Ya, jadi ini total sudah 6 hari. Tadi mungkin karena pas kamu juga belum nyampe siang, kita udah mulai pindah-pindahin ikan ke kolam ini. Oke, sebagian udah ada Ya, yang masuk sebagian ya, sudah Pak. masuk. Nah, saya ingin sedikit sharing dan tekankan sekali lagi untuk kolam baru meskipun airnya sebening apapun, meskipun filternya sebagus apapun, meskipun airnya pakai air gunung, setelah ikan koi baru masuk ini jangan langsung dikasih makan. Oke. Ya, nah nanti kita akan sedikit kasih tahu tanda-tanda ciri-cirinya bahwa ini belum waktunya makan. Semoga nanti teman-teman dengan apa ya tips-tips sederhana dan tanda-tanda sederhana yang kasat mata ini teman-teman bisa memahami juga bahwa intinya sebuah kolam koi yang baru meskipun sudah masuk ikan koi itu butuh waktu proses untuk nanti saat dia mulai makan. Nah, saya sedikit jelaskan lagi spek kolam ini. Panjang kolam ini hampir 8 meter. Oke. Kalau lebar rata-ratanya kan ada yang membesar, mengecil karena melekuk-melekuknya seperti angka 8. Ini kurang lebih lebarnya sekitar 3,5 meter lebar rata-ratanya. Kemudian chamber itu panjangnya 8 meter lebih, jadi panjangnya malah lebih panjang chambernya ya. Lebarnya chambernya itu 2,5 meter. Nah, kapasitas chamber itu adalah 70% dari kolam ini. Total kapasitas kolam dengan chamber itu totalnya 70 kubik atau 70 tonase. Nah, bentangan sungai yang memanjang ke sana, teman-teman, dan yang di sana ada seperti bukit-bukit batu yang mengeluarkan mata air seolah-olah seperti ada sumber mata air yang mengalir 24 jam, itu kesananya malah 9 meter lebih. Justru yang lebih Ya, panjang, lebih panjang lagi. Ya, Tadinya itu mau cuman 8 meter, cuman saya lihat kok ada space kosong di belakang kok tanggung gitu loh. Nah, makanya saya tuh sering kali kalau ke customer juga misalkan kolam nih masih ada space dikit, saya ngomong, "Pak, ini nggak dimentokin sekalian." Karena biasanya nanti kalau udah terlanjur jadi, nanti nyesel. Aduh, tahu gitu dimentokin sekalian ya. Pengalaman dulu dari waktu saya bangun kolam kedua yang tahun 2014 yang sekarang jadi kolam cetek itu. Oke. Kan sama, tadinya mau saya mentokin sampai taman, tapi istri saya nggak mau, terus saya pikir ya udahlah dipendekin, jadinya malah nanggung. Gitu. Nah, intinya balas lagi ke spek kolam tadi, kedalaman air kolam ini adalah bersihnya 1,5 meter. Jadi konstruksinya hampir sekitar 1,8. Nah, ikan yang masuk sini nanti teman-teman akan lihat itu saya masukin ikan koi yang ukuran 60 BU ke atas. Nah, minimal 60 BU minimal, ada yang 70 BU, ada yang 70 up, 1 atau 2 saya lupa. Nah, kita lihat sama-sama yuk kalau nggak percaya. 1,5 meter aja udah cukup. Ikannya jadi kelihatan kecil. Tuh. Apalagi kalau 2 meter, 3 meter, waduh hilang lagi nih. Ya, ini. Mango ini dari Sakai Farm ini kurang lebih ukurannya 65 BU. 65 BU 65 BU ya, kecil ya? karena dia pas berada di bawah dan ini dalamnya cukup lumayan. 1,5 meter itu soa itu tuh salah satu soa yang growth-nya bagus sekali dari Dainichi Farm. Ukurannya 65 BU padahal usianya baru 2 tahun tuh. Oke, Tuh, belakangnya cagoynya ada itu 70 BU up dari Marudo, Yutsurinya 60 BU, Shiro 60 BU, Asagi Ginri 65 BU, Cagoy 65 BU, Kindai Soa 60 BU, Karasi Ginri 65 BU. Nah, kalau kayak kelihatan gini kecil-kecil. model-modelnya kayak depan kamarnya Kohade jadi. Ya, tapi memang di semua. sini saat ini sih tidak sengaja jantan semua, tapi kalau di sini sih saya tidak terlalu harus jantan karena nanti ada yang betina juga, ada mungkin yang ikan customer juga akan mulai saya pindahin ke sini. Intinya saya mau tata ulang
kolam-kolam yang ada supaya tidak overpopulasi. Oke, padahal kita langsung ke pinggir, udah langsung dekat Ya, gitu ya minta tapi makan ya kok. kamu lihat nggak berarti ini salah satunya. Yuk sekarang kita bahas ciri-ciri kolam baru yang belum siap untuk makan. Oke. Yang pertama teman-teman paling gampang, di permukaan airnya, kolamnya, itu masih ada sedikit buih-buih dan seperti kayak lendir-lendir minyak atau seperti berminyak berbayang-bayang. Oke, itu Kelihatan nggak? akibatnya dari ikannya itu Kak, Dari atau ikannya, dari apa? ikannya stres, ngeluarin lendir. Kemudian bisa juga ini ibaratnya kemarin hujan terus juga pas running, sehingga kualitas airnya menurun dibandingin waktu malah belum air gunung. Oke. Ya, dan waktu itu belum ada ikannya. Jadi lendir ikan yang stres, ikan baru masuk, meskipun ikannya nggak makan itu kadang dia sedikit-sedikit tetap ada buang kotorannya. Nah, itu membuat permukaan air ini sedikit ada buih-buih seperti ini. Oh ya, efek dari proses garam. Oh, juga ngaruh juga. Nah, itu juga menyebabkan buih. Nah, tapi buihnya nggak yang parah-parah amat. Kalau buihnya parah banget itu biasanya ada ikan sakit. Oke. Ya, salah satu ciri-cirinya seperti itu. Nah, Cuma kayak ini nggak bertahan lama kok atau gimana? enggak, paling ini ya kalau hitungan saya 3 hari ke depan nanti sudah clear. Oke. Ya. Itu dikasih apa-apa kok? Enggak obat kasih apa-apa, paling saya gitu? nanti tiap pagi dripping pelan, buang air yang di permukaan, terus kemudian yang di skimmer ini juga tersedot, masuk ke situ, kebuang, terolah, lewat ke sungai, balik lagi jadi air bersih lagi, seperti itu. Nah, ciri-ciri kedua tadi ada contohnya, kambil sip nggak tadi? Dapat kok. Ikan flashing-flashing, lompat-lompat. Oke, dan Masian. itu pun wajar. Wajar. Karena perpindahan dari kolam satunya kolam ke kedalaman satunya. berbeda ya kok. Satu itu, kedua kan di kolam yang lama, ada yang dari kolam 35 ton, ada yang dari kolam blok O, dia sudah mapan sekali dengan air di sana. Di sini meskipun kolamnya speknya lebih bagus, filternya lebih gede sampai 70%, isi medianya juga paling premium di sini, secara spek air terjun untuk outputnya juga paling megah di sini. Tapi ingat, ikannya sudah nyaman di kolam lama. Sekarang dipindah di kolam baru. Kadang flashing di bawah, kadang lompat seperti lumba-lumba, itu ciri-ciri kedua. Gitu. Nah, ketiga, ciri-cirinya ada beberapa ikan yang masih agak pergerakannya itu agak aneh. Contohnya itu Yusuri yang di sana tuh. Itu ukuran 60 BU kelihatan enggak? Coba kamu zoom. Oke. Dia kayak mencari oksigen terus. Mendekati air terjun, mendekati arus. Di sana tuh kan ada arus tuh. Ya kan? Terus ada juga yang kadang parkir di bawah. Artinya pergerakan ikan tuh belum stabil yang enak. Kayak kamu lihat kolam saya yang 35 ton, Oke, beda kolam itu. 8, kolam bulat, kolam yang depan kamar saya, kolam yang di bloko. Ikan tuh kan sudah aktifnya itu kan, bahkan begitu kelihat orang datang gini dia langsung naik ke semua pengen makan. Nah. Ya kan? Ini kan kayak masih kalau orang itu ya mungkin meriang lah. Ibaratnya tuh males lah, mau makan mau enggak, diem lagi Tuh ngapung di dekat air terjun, itu saya malah paling takut tuh kalau begitu tuh. Yuk kamu pindah sana yuk, kita Boleh. deketin Norma tuh. Ada satu Yutsuri nih. Ini Yutsuri dari Shinoda 60 BU juga no. Kayaknya stres banget nih. Dia sampai meripet-meripet di pinggiran kolam. Nah, ini seperti ini hati-hati teman-teman. Ini rawan loncat nih. Oke. Nah, Jadi rawan ikan loncat kalau nggak seperti nyaman ini. pun juga bakalan lompat ya kok. Bisa lompat juga gitu loh. Meskipun jarak dinding dengan air ini sudah saya kasih ini sekitar 16 cm nih. Nah, buat ngatasinya Kak De, ini kan diodor, apakah harus diangkat Ya sebetulnya ikannya? kembali lagi ke kitanya. Makanya saya pasang CCTV. Anak-anak setiap malam saya minta tolong gantian untuk pantau kolam ini karena yang paling baru ini. Nah, amit-amitnya tuh saya nggak khawatir kalau ikannya kenapa-napa, loncatnya aja itu loh. Nah, meskipun itu case-nya jarang sekali ya. Kolam 35 ton ini dari mulai dibikin sampai sekarang itu yang loncat baru 1 ikan. Kolam angka 8 yang loncat 4 ikan. Ya, kolam bulat 1 juga kayaknya. Tapi lupa kok tetap ada yang loncat. Presentasinya kecil sekali. Gitu, kita nggak mengharapkan. Dan untungnya beberapa waktu itu ada yang ketahuan, langsung kita balikin ke air, selamat. Tapi ada juga yang nggak ketahuan, sudah nggak ketolong, udah nggak napas. Ya itu apes lah namanya. Ya apa saja. Nah, kita ulang ya, ciri-ciri yang pertama, permukaan air yang belum siap untuk makan, untuk kolam baru itu masih sedikit berminyak, ada seperti langit-langitnya dan ada sedikit buihnya. Yang kedua, ikan flashing-flashing, baik flashing yang di dalam maupun flashing yang loncat keluar. Oke. Yang ketiga, ikan masih ada beberapa yang pergerakannya di pojok, nyari oksigen, diem di bawah, kayak ikan yang tidak bersemangat, itu yang ketiga. Nah, itu tadi sebetulnya sudah dijadikan patokan bisa, kalau teman-teman punya kolam yang baru dan ikannya sudah masuk, mungkin ikannya nggak segede-gede ini, yang kecil-kecil dulu. Tapi poin-poin 3 poin tadi itu sama. Ini ikan 60 BU loh paling kecil. Kelihatan kecil kan? Tapi kalau kita ngelihat asli sini kelihatan gede sih. Cuman kalau dia pas bener-bener di dasar atau di bawah, itu bener-bener itu kecil banget. Apalagi kalau kolamnya itu dibikin 2 meter lebih, makanya sekarang saya kalau setiap ada customer saya saranin maksimal 1,5 aja deh. Udah cukup banget seperti itu.
Nah, juga nanti poin 3 tadi yang masih menjadi ciri-ciri bahwa air dan kolam baru ini belum siap makan, teman-teman juga jangan panik gitu loh. Kita tetap seperti biasa, lakukan perawatan, paling nanti setiap pagi saya dripping air sedikit biar buih-buihnya kebuang lewat overflow. Ini lubang overflow ini Norma. Kalau hujan juga langsung kebuang di sini. Nah, tips ya untuk kolam outdoor, penyetengan jarak skimmernya dengan overflow jangan terlalu jauh. Oke. Harus dekat. Kalau begitu air naik sedikit dari skimmer, ini harus langsung kebuang. Oke. Tapi skimmer tetap jalan. Kenapa? Karena rawan hujan. Ingat ya, kalau kolam-kolam yang di indoor biasanya jarak skimmer sama overflow-nya saya bikin agak banyak. Ini salah satu tips saja. Nih kita lihat cek skimmernya nih. Yang kemarin waktu video booster skimmer juga udah kita buatkan. Tuh, kenceng. Dan ini termasuk airnya kita tambahin tinggi karena tadi kan habis hujan, habis saya dripping, kenceng. Ini nanti kalau udah turun sedikit lagi, makin kenceng lagi sedotannya. Tuh, yang satunya kita cek juga, yuk. Satunya sebelah sini. Ya, sebelah sini nih. Berarti dua skimmer itu ketinggiannya sama ya? Sama. Kalau enggak nanti nggak bisa tuh ada buihnya tuh. Nih, biasanya kita giniin aja udah, buang. Tuh kan, sedotannya kelihatan, kenceng. Nah, kamu lihat nggak? Perhatiin nggak? Mumpung ada buihnya nih kelihatan. Dia airnya circle muter kan. Nah, itu fungsinya arus teman-teman. Kalau kolam kita nggak ada arusnya, biasanya airnya lebih gampang cepet jenuh. Itu dikhawatirin malah nanti nggak bagus. Jadi arus itu bukan cuma hanya untuk suplai oksigen, tapi berfungsi juga untuk sebagai sirkulasi perputaran air di kolam. Kalau perputarannya bagus, itu juga ibaratnya untuk habitat dan untuk tingkat kejenihan, kebeningan, mecernya air untuk kolam koi kita juga lebih bagus. Seperti itu aja treatmentnya. Biarkan proses alam dengan sinar matahari, proses sirkulasi di media, proses alami yang ada di sungai dan lain-lain, itu nanti hanya waktu yang bisa membuat akan menjadi lebih bagus ke depannya. Yang penting satu catatannya teman-teman, jangan kasih makan dulu, titik. Nah, sabar dulu. Sabar. Nah, ini nanti 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan kita akan update lagi. Kalau udah bagus, airnya udah lebih clear, lebih bening, Sumateranya jatuh ke sini, Norma. Tuh. Ya nggak apa-apa juga sih. Memang ini kan tujuannya untuk antisipasi kutu baik yang di sana maupun yang di kolam. Nah, nanti 3-4 harian lagi kita akan buatin satu vlog lagi, kita tunjukin, nanti buktiin omongan saya, kualitas permukaan airnya, kebeningannya, busanya, buihnya sudah lebih bagus, sudah hilang. Gitu. Cuman masalah waktu aja. Nah, semoga tadi videonya bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang saat ini sedang memiliki kolam koi baru dan masukin ikan-ikan ke kolam baru. Pesan saya sabar, gitu. Nah, nggak sabar, usah buru-buru. jangan buru-buru kasih makan. Walaupun ada kes-kes tadi, jangan panik juga. Jangan panik juga, ciri-cirinya seperti itu, wajar sekali. Ya, oke. Semoga tadi videonya bisa bermanfaat buat teman-teman koi lover dan pecinta koi dimanapun berada. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.